Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mega dengan NIM 211054208 selaku moderator di kelompok 3 yang beranggotakan ada Aldi Ramadan Manulang dengan NIM 211054118 dan Rafija Kurnia dengan NIM 211054218 dengan Rahmi Yulia 21105411012 dan Dwi Latifa 21105411004. Baiklah, di sini kami akan membahas tentang teori analisis faktor. Analisis faktor merupakan suatu analisis statistik yang bertugas untuk mereduksi atau meringkas beberapa variabel yang saling independen menjadi lebih sedikit variabel. Dengan kata lain, proses analisis faktor mencoba menemukan hubungan interrelationship antar sejumlah variabel-variabel yang saling independen satu dengan yang lain, sehingga bisa dibuat satu atau beberapa kumpulan variabel yang lebih sedikit dari jumlah variabel awal. Jumlah variabel baru yang terbentuk disebut sebagai faktor dan tetap mencerminkan variabel-variabel aslinya. Contohnya adalah menganalisis variabel-variabel yang mempengaruhi pembelian sampo, di mana variabel-variabel yang diduga tersebut ada 5, yaitu variabel harga, variabel kualitas, ikon, komposisi, dan kecocokan. Maka, dengan analisis variabel, kelima variabel tersebut dapat direduksi menjadi lebih sedikit. Selanjutnya ada tahapan analisis faktor. Dalam analisis faktor, terdapat beberapa tahapan dan uji yang harus diketahui, yaitu 1. Menganalisis faktor-faktor yang akan dianalisis. 2. Menguji faktor-faktor tersebut menggunakan uji Bartlett Test of Specialty and Measure of Sampling Education atau MSE. Bartlett Test of Specialty merupakan suatu uji statistik digunakan untuk menguji hipotesis bahwa variabel tidak berkorelasi dalam populasi. Dalam analisis sektor, hasil diinginkan adalah adanya korelasi di antara suatu variabel. Jika nilai Bartlett hitung lebih besar dari Bartlett tabel atau Sing lebih kecil dari alfa 5%, maka menunjukkan bahwa terjadi korelasi yang signifikan di antara variabel yang dianalisis dan proses dapat dilanjutkan yang saling menguntungkan. Measure of Sampling Education dalam SPSS menggunakan indeks Kaiser-Meilland-Olkin, sehingga sering disebut Kaiser-Meilland-Olkin Measure of Sampling Education atau KMOMSI, yaitu suatu indeks yang digunakan untuk meneliti ketepatan analisis faktor. Nilai KMOMSI sebesar 0,5 sampai 1 menunjukkan bahwa proses analisis faktor yang dilakukan sudah tepat dan dapat dianjurkan. Selanjutnya ada tahapan analisis faktor yang ketiga, yaitu proses factoring, yaitu proses pemisahan variabel-variabel yang memenuhi korelasi dari nilai MSE sebelumnya menjadi suatu kelompok atau grup tertentu. Umumnya, metode yang digunakan dalam proses factoring adalah Principal Component Analysis atau VCA atau analisis komponen utama atau AKU. Metode Principal Component Analysis atau VCA adalah suatu metode analisis yang digunakan untuk mengelompokkan beberapa variabel menjadi suatu kelompok variabel yang menjadi lebih sedikit, di mana pengelompokan ini didasarkan pada kesamaan sifat atau karakteristik yang dimiliki oleh data variabel-variabel tersebut. Yang keempat, proses rotasi. Dalam proses factoring, biasanya masih terdapat variabel-variabel yang belum mempunyai posisi yang jelas dalam suatu kelompok atau grup faktor. Untuk itu, diperlukan suatu proses rotasi untuk memperjelas posisi variabel-variabel yang dianalisis tersebut dalam kelompok faktor. Umumnya, metode rotasi yang digunakan adalah metode Varimax atau bagian dari metode orthogonal rotation, yaitu metode pemutaran dengan sumbu tegak 90 derajat, yaitu metode ortogonal yang berusaha meminimumkan jumlah variabel dengan muatan yang tinggi pada suatu faktor. Proses pemutaran dengan kelompok metode ortogonal akan menghasilkan faktor-faktor yang tidak saling berkorelasi satu dengan yang lain. Yang kelima yaitu interpretasi penamaan faktor yang terbentuk. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Dwi Latifa. Kepada Dwi Latifa dipersilakan. Analisis faktor data kualitatif. Analisis faktor dengan data kualitatif adalah suatu proses analisis faktor yang menggunakan data-data dari skala pengukuran data ordinal. Misalnya, skala Likert sangat tidak setuju. Berikut contoh aplikasinya.
Slide selanjutnya. Contoh kasusnya yaitu, pertama, tahap pengolahan analisis faktor 1. Seorang peneliti ingin melakukan penelitian tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan terhadap pelayanan PT Melati. Ada 25 orang responden atau sampel dengan jawaban 5 item pertanyaan kuesioner tentang X1 keandalan, X2 ketanggapan, X3 keyakinan, X4 empati, dan X5 berwujud. Pertanyaan tersebut adalah jenis pertanyaan positif atau favorable, di mana setiap pertanyaan memiliki 5 pilihan jawaban dengan penskorannya sebagai berikut. 1. Sangat tidak puas dengan skor 1. 2. Kurang puas dengan skor 2. 3. Cukup puas dengan skor 3. 4. Puas dengan skor 4. Dan 5. Sangat puas dengan skor 5. Yang pertama adalah kita akan menganalisis tentang analisis faktor, yang mana nama kita tukar dengan X1, labelnya yaitu keandalan, yang X2 yaitu ketanggapan, X3 yaitu keyakinan, X4 yaitu empati, dan X5 labelnya berwujud. Kemudian desimal kita tukar dengan nilainya 0. Selanjutnya untuk ini kita tukar dengan scale. Selanjutnya kita masuk dengan data view. Di sini sudah ada datanya. Kemudian kita klik analyze. Kemudian dimension reduction, klik faktor. Pindahkan semua variabel ke samping kanan. Kemudian kita klik descriptive. Kita centang initial solution. Kemudian KMU and Bartlett test of sphericity. Kemudian centang anti-image. Continue. Selanjutnya kita klik ini dan centang script, kemudian reset, continue. Selanjutnya rotation, kita centang varimax, kemudian rotated solution, klik continue. Kemudian faktor scores, kita centang save as variables, regression, kemudian continue, klik OK.
Dan inilah hasilnya. Yaitu Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Rahmi Yulia. Kepada Rahmi Yulia, saya persilahkan. Berikut adalah hasil analisis tentang analisis faktor. Yang pertama, tabel KMO and Bartlett test. Tabel output KMO and Bartlett test berguna mengetahui kelayakan suatu variabel. Apakah dapat diproses lebih lanjut menggunakan teknik analisis faktor ini atau tidak? Caranya, dengan melihat nilai KMO-MSE atau Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. Jika nilai KMO-MSE lebih besar dari 0,50, maka teknik analisis faktor dapat dilanjutkan. Berdasarkan output di atas diketahui nilai KMO-MSE sebesar 0,681 besar 0,50 dan nilai Bartlett test of Felicity signifikan 0,008 kecil 0,05. Maka analisis faktor dalam penelitian ini dapat dilanjutkan karena sudah memenuhi persyaratan pertama. Tabel yang kedua, anti-image matrices. Anti-image matrices berguna untuk mengetahui dan menentukan variabel mana saja yang layak dipakai dalam analisis faktor. Perhatikan bagian anti-image correlation. Pada tabel tersebut terdapat kode huruf E yang artinya tanda untuk Measure of Sampling Adequacy atau MSE. Diketahui nilai MSE dari masing-masing yang diteliti adalah sebagai berikut. 1. Keandalan sebesar 0,693. 2. Ketanggapan sebesar 0,721. 3. Keyakinan sebesar 0,659. 4. Empati sebesar 0,657. 5. Berwujud sebesar 0,657. Persyaratan yang harus terpenuhi dalam analisis faktor adalah nilai MSI besar 0,50. Dari hasil di atas diketahui bahwa nilai MSI untuk semua variabel yang diteliti adalah besar 0,50. Maka persyaratan kedua dalam analisis faktor ini pun terpenuhi. Catatan, jika ada variabel yang memiliki nilai MSI kecil 0,50, maka solusinya adalah dengan melakukan proses analisis ulang hanya untuk variabel yang memiliki nilai MSI besar 0,50. 3. Tabel communalities. Tabel communalities ini menunjukkan nilai variabel yang diteliti apakah mampu untuk menjelaskan faktor atau tidak. Variabel dianggap mampu menjelaskan faktor jika nilai extraction lebih besar dari 0,50. Berdasarkan output di atas, diketahui nilai extraction untuk semua variabel adalah lebih besar dari 0,50. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semua variabel dapat dipakai untuk menjelaskan faktor. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rahmi Yulia. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Rafija Kurnia. Kepada Rafija, dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan pada tabel yang keempat, yaitu total variable explained. Tabel total variance explained menunjukkan nilai masing-masing variabel yang dianalisis. Dalam penelitian ini ada 5 variabel, berarti ada 5 komponen yang dianalisis. Ada 2 macam analisis untuk menjelaskan suatu varian, yaitu initial eigenvalues dan extraction sums of forward loading. Pada varian initial eigenvalues ini menunjukkan faktor yang terbentuk apabila semua faktor dijumlahkan untuk menunjukkan variabel, yaitu 2,293 ditambah 1,211 ditambah 0,628 dikurang 0,439 ditambah 0,429 sama dengan 5 variabel.
Sedangkan pada bagian extraction sum of quark loadings menunjukkan jumlah variasi atau banyaknya faktor yang dapat terbentuk pada hasil output di atas ada dua variasi faktor, yaitu 2,293 dan 1,211. Lanjut. Tabel yang kelima adalah scree plot. Gambar scree plot ini dapat juga menunjukkan jumlah faktor yang terbentuk. Caranya dengan melihat nilai titik komponen yang memiliki nilai eigenvalue lebih besar daripada 1. Dari gambar scree plot di atas ada dua titik komponen yang memiliki nilai eigenvalue yang lebih dari 1. Maka dapat diartikan bahwa dua faktor yang dapat terbentuk. Pada tabel yang ke-6 yaitu komponen matriks. Komponen matriks ini menunjukkan nilai korelasi atau hubungan antara masing-masing variabel dengan faktor yang akan terbentuk. Misal, dari output di atas terlihat pada variabel keandalan, yakni nilai korelasi variabel ini dengan faktor 1 adalah sebesar 0,767. Dan korelasi dengan faktor 2 adalah sebesar 0,315. Untuk variabel yang lain, cara memaknainya sama seperti pada variabel keandalan. Dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rapides. Selanjutnya mungkin akan dibacakan oleh rekan saya, Aldi Ramadan Manulang. Kepada Aldi, dipersilakan. Baik, untuk penjelasan selanjutnya adalah untuk rotate komponen matriks. Untuk memastikan suatu variabel masuk dalam komponen faktor mana, maka dapat ditentukan dengan melihat nilai korelasi terbesar antara variabel dengan faktor yang terbentuk. Cara baca hasil analisis faktor model rotasi dapat mengikuti penjelasan berikut. Untuk penjelasan tersebut yaitu terbagi 5. Yang pertama adalah variabel keandalan. Nilai korelasi variabel ini dengan faktor 1 sama dengan 0,351 dan faktor 2 sama dengan 0,751. Karena nilai korelasi faktor 2 lebih besar daripada faktor 1, maka variabel keandalan termasuk ke dalam faktor nomor 2. Yang kedua adalah variabel ketanggapan. Nilai korelasi variabel ini dengan faktor 1 sama dengan 0,417 dan faktor 2 sama dengan 0,685. Karena dengan nilai korelasi 2 lebih besar faktor 1, maka variabel ketanggapan termasuk faktor 2. Yang ketiga adalah variabel keyakinan. Nilai korelasi ini dengan faktor 1 sama dengan min 0,225 dan faktor 2 sama dengan 0,809. Karena nilai korelasi faktor 2 lebih besar daripada faktor 1, maka variabel keyakinan termasuk kelompok faktor 2. Yang keempat adalah variabel empati. Nilai korelasi variabel ini dengan faktor 1 sama dengan 0,851 dan faktor 2 sama dengan 0,101. Karena nilai korelasi 1 lebih besar dari faktor 2, maka variabel empati termasuk ke kelompok faktor 1. Yang kelima adalah variabel berwujud. Nilai korelasi variabel ini dengan faktor 1 sama dengan 0,851 dan faktor 2 sama dengan 0,101. Karena nilai variabel faktor 1 lebih besar daripada faktor 2,
maka variabel berwujud termasuk ke dalam kelompok faktor 1. Selanjutnya adalah komponen transformation matrix. Komponen ini menunjukkan bahwa komponen 1 nilai korelasi adalah sebesar 0,735 lebih besar daripada 0,5. Dan komponen 2 nilai korelasinya sebesar 735 lebih besar daripada 0,5. Karena nilai korelasi semua komponen lebih besar daripada 0,5, maka kedua faktor yang terbentuk ini dapat kita simpulkan layak untuk merangkum kelima variabel yang dianalisis. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 3. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.